Meskipun tipis, ya kan? Tapi nggak bikin performanya menangis gitu. Dibuat lebih tebal karena biar loh kan. Performanya nggak beda jauh. Coba Jauh. Prosesornya pengen kenceng, tapi RAM-nya hop gitu. Aku kenceng sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Seharusnya Anda yang. Oh ya. Kembali lagi bersama saya tentunya. Di sini ada kawan saya yang biasanya ada di belakang layar. Di belakang layar. Yang sering-sering kalau kalian sering nonton live kita sering disebut-sebut di belakang layar. Nah, untuk kali ini karena segmennya ini spesial. Segmen spesial. Beliau ini mau hadir, tampil. Ya. Saya suka yang karena segmennya ini kan mengundang Mas. Keributan. Keributan ya. Iya. Oke, Anda suka keributan. Saya suka keributan. Oke. Segmennya apa, Mas? Kali ini segmen baru. Segmen pertama kita. Episode pertama. Mungkin akan ada episode berikutnya jika kalian suka dengan segmen kali ini. Nah, segmen nama segmennya adalah Ojo dibanding-bandingke. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Nah, apa yang akan kita bandingkan kali ini? Nah, ada dua ini. Ada dua brand. Dua laptop di depan kita. Yaitu adalah brand dari Asus TUF dan Acer Nitro 5. Disclaimer dulu, kita di sini bukan untuk menjatuh-jatuhkan brand A ataupun B ini, Asus ataupun TUF enggak. Tapi di sini kita ingin tahu seberapa perbedaan yang ada di dua laptop ini. Ya. Karena ada beberapa spesifikasi yang berbeda. Jadi nanti gini teman-teman, nanti kita buat beberapa poin. Nah, beberapa poin misalkan desain, kemudian prosesor. Nah, itu kita tandingkan keduanya ini. Lalu yang menang dikasih poin 1. Ya, boleh. Gitu ya Mas ya. Oke. Saya main pegang mana ini Mas? Saya ini dong, saya baju saya putih. Otomatis saya putih. Oke, saya yang Acer ya. Jadi saya pegang Acer, Mas Iqbal pegang TUF Gaming. Sekarang dari mana dulu ini Mas? Sekarang dari tampak luar dulu lah. Oke. Dari desain dulu ya. Desain dulu. Oke, yang pertama. Tapi kalau desain ini nggak masuk perhitungan ya? Ya, karena ini bukan poin, tapi ya udah ini untuk ngasih tahu ke teman-teman semuanya desainnya kayak gini nih. Tapi ini nggak bisa dikasih poin. Ya. Karena desain itu sifatnya selera masing-masing lah. Kadang saya bilang begini, bagus begini, belum tentu di mata kalian itu bagus. Ya. Saya dulu ya. Asus dulu lah. Oke, Asus dulu ya. Oke. Dua-duanya sama-sama mengusung dengan desain yang berbeda. Pokoknya udah bagus lah. Dari anunya udah jelas kelihatan. Untuk yang pertama, saya bahas yang TUF dulu ya. Yang pertama. Tebalnya berapa? Udah langsung aja. Untuk modelnya, pertama kita tebalnya dulu ya. Tebalnya ini lebih tipis daripada pendahulunya. Daripada TUF. Ya, TUF yang sebelumnya. Dan juga lebih tipis juga daripada yang Nitro. Acer Nitro ya. Nah, untuk tebalnya sendiri dia di 1,5 cm, 1,9 sampai 2 cm tebalnya. Jadi yang 1,9 itu bagian depan biasanya. Ya, sini. Nah, yang 2,0 berapa nih? 2,07 2 cm-nya itu bagian belakang. Nah, gitu. Untuk modelnya ini beratnya dulu. Beratnya entar. Oh, gitu. Mau ditandingkan ini beratnya. Entar aja. Oke. Ya, kalau model ini elegan banget. Jadi untuk yang suka yang penampilan enggak norak, ya enggak alay, yang enggak terlalu banyak warna. Ya, ini cocok banget. Loh, ada yang istimewa ini kayaknya bahannya, Mas. Aluminium ini. Iya. Untuk lidnya. Lidnya dia aluminium apa bahasanya ya? Lid cover. Lid cover ya. Bagian sini aluminium, tapi di bagian yang lainnya itu masih menggunakan plastik. Plastik ya. Bahasa kerennya polikarbonat. Ya. Enggak tahu polikarbonat adalah plastik. Jadi gitu. Untuk modelnya seperti ini. Warnanya itu warna putih
kombinasi warna hitam. Nah, ada juga yang warna hitam semuanya. Ya, ada yang full hitam dan ada yang ya, seperti ini. Ini luarnya putih, bawahnya juga putih. Seperti ini ada hitamnya juga. Nah, dalamnya di bagian keyboard itu warna hitam. Kemudian kayak gini, keyboardnya dia ada backlight, warnanya one color aja, white. Cuma satu warna aja. Tapi untuk ketiknya bisa. Cedak jeduk. Soalnya sesuai dengan anunya Mas. Seperti yang saya bilang tadi, karena dia elegan. Meskipun tipis, ya kan? Tapi nggak bikin performanya menangis gitu. Gitu. Langsung dikasih jargon ya. Oke. Gitu. Visioner orangnya. Terus juga ada yang baru kemarin saya sempat kaget. Wah, indikator di sini ya kan. Indikator biasanya kan dia apa? Horizontal ya? Iya, horizontal. Ya? Horizontal gini ya, biasa sini. Ini apa indikator? Ini apa SSD atau apa? Sekarang enggak, bentuknya dia X. Seperti ini. Itu sebutannya apa, Mas? Katanya Asus apa sebutannya, Mas? Sebutannya itu kalau enggak salah ada pegang loh, Mas. Star Wars. Namanya ini loh Mas, sudah saya catatkan loh, makanya dipelajari. 4-way indicator. Nah, seperti itu namanya. Ngawur aja pokoknya aku. 4-way indicator. 4-way indicator. Dan untuk beratnya hanya dengerin baik-baik teman-temannya. Beratnya hanya 2 kg saja sebagai laptop high performance. Oke. Port dulu lah. Ngomong apa aku ini kan bahas luarnya semuanya, bahas sekalian portnya. Bahas sekalian portnya ya. Kelengkapan portnya. Jadi untuk yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dari laptopnya. Sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dari laptopnya. Di sebelah kiri ini ada lubang airflow. Airflow-nya ada berapa? Ada 4. Exhaust. Jadi sini ada, kanan juga ada, dan tentunya belakang juga ada. Ada 2. Ada 4 jadi airflow-nya. Terus di sini untuk lubang charger dan sebelahnya ada LAN card, ada HDMI, terus ada USB Type-C yang tentunya sudah Thunderbolt 4. Gitu ya. Okay. Terus ada 2 biji di sini, ada USB Type-C-nya dan di sini juga ada USB Type-A 1. Terus di sini ada audio. Type-A-nya berapa? 1. Sebelah kiri 1. Oh, 1. Ya. Karena menghemat baterai. Terus sebelahnya lagi cuman ada apa? Sebelahnya lagi cuman ada airflow lagi, terus lagi di sini. Ya, sebut lagi terus lock apa? Kensington lock. Kensington lock, jadi anti maling biasanya. Seperti itu. Terus di sini ada USB Type A lagi. Jadi USB Type A-nya cuma ada 2. Belakang enggak ada, cuma airflow aja. Oke. Itu aja sih untuk kelengkapan dari port-portnya. Jadi cukup lah seperti ini. Nggak perlu banyak-banyak. Karena semakin banyak colokan itu semakin memakan daya baterai. Kalau nggak dipakai ya enggak Mas. Ya enggak lah Mas. Baterai kalau nggak dipakai ya guys ya. Enggak lah Mas. Itu. Oke lanjut. Sekarang giliran saya ini. Nitro 5. Nitronya. Oke. Nitro 5 2022. Ya. Saya bahas minusnya dulu lah. Oke. Pertama ini lebih berat dan lebih tebal daripada Asus TUF. Jelas. Beratnya 2,3. Tebalnya 2,4 cm. 300 gram lumayan loh guys. Nih, jadi lebih berat, lebih tebal karena itu diperuntukkan untuk ruangan dalamannya ini biar lebih enak Mas, airflow-nya. Iya, boleh monggo. Dibuat lebih tebal karena biar ngono lho, Mas. Tapi gak ono nyangket-nyangkete. Tapi apa yang akan kita dengar? Iya. Biar itu nanti biar dilihat. Terus untuk Nitro 5 2022 ini, Mas. Desainnya udah berubah semuanya. Ya. Kalau dulu Nitro itu kan ada tulisannya Acer, tapi ada Acer tapi di tengah. Kalau yang lambang gini itu Predator, Mas. Predator, ya. Acer tapi di tengah, terus di sini itu kayak apa namanya cekoak gitu Mas. Ya, nah kalau sekarang banget saya ini. Nah kalau sekarang lebih elegan lah. Ya. Ada garis-garis merah dan biru, kemudian emblem Acernya itu di atas, agak di atas dikit nih. Ya, apa dan ini di emboss Mas. Emboss. Iya. Jadi gitu ini ya?
gak gampang hilang. Gak masalah guys ya. Kita enggak embos-embosan ya kira hilang gitu. Nah, ini udah kelihatan dari jauh ini gitu. Ini juga kelihatan kok dari jauh tuh. Terus apa lagi? Sampai tadi keyboard Mas ya. Nih, saya bisa counter keyboardnya. Ini kan alay guys. Dari TUF Gaming. Jadi keyboardnya itu udah RGB nih Mas. Bisa disetting. Mau gak alay, misalkan mau warna putih bisa. Mau warna merah tok bisa. Nggak alay jadinya Mas. Alay lebay. Kalau kayak gini, ya menurut saya kurang bagus. Mau disetting warna merah? Gak usah. Nggak usah ya. Takut ini. Jadi ini lebih bisa cocok dipadukan dengan ambience kita gitu. Misalkan kita lagi bahagia, kasih warna biru biar lebih kan gitu kan. Ya. Lagi putih juga bagus. Lebih semangat. Wah, kasih warna merah. Gak putih juga bagus. Semangat. Ini juga bisa kok putih, Mas. Enggak bisa merah tapi ini Mas ya. Terus meskipun berat, Mas. Sama ya untuk bagian exhaust-nya. Iya, 4 biji ya. Ada 4. 2 di belakang dan 2 di samping, ya kan. Terus yang menarik di sini Mas, bicara masalah kelengkapan portnya. Nah, tadi USB-nya ada berapa? Ada 2. Kalau di Acer ini Mas, bagian apa nih? Kiri ya. Kiri ada LAN port, USB Type A, audio jack. Ya. Ada semua kan ini? Nah, Kensington Lot. Ada juga kan? Ada. Dihitung Mas, Type A-nya ada berapa? 1. Terus ada lagi nih sebelah sini Mas. Ada Type A. Ya. Ada 2. Berapa totalnya Mas? 3. Lebih enak loh. Enggak lah, sama aja. Nah, sebelahnya indikator. Indikatornya enggak alay kayak bukan masalah alay. Four-way enggak ada. Bukan masalah alay. Kita pakai indikator sesuai dengan yang standar aja. Kebanyakan laptop soalnya seperti ini. Tapi kan dia menghilangkan sejatinya. Sejatinya apa? Itu sebelumnya. Dia di situ ada di depan. Ada di sebelah sini loh. Ya. Kemarin ya guys ada kejadian guys. Kemarin saya nyobain itu 5 hidupin ya. Cepin tuh, ceplek. Terus indikatornya mana? Cariin tuh. Indikator di mana? Ditekan ininya enggak mau ya kan. Loh, kok ada di samping? Minus gitu. Masa hidupin yang enggak. Iki mlebu gak ya? Yang penting udah ada fungsi indikatornya, Mas. Yang penting udah ada. Enggak lah, guys. Jadi sama di Terus langsung ini udah bisa kelihatan. Oke dah, indikatornya lebih bagus itu. Oh iya jelas. Ya. Terus di belakang ini adalah port yang dipakai untuk ntar sebelum bahas yang ini. Ini, Mas, salah satu dari USB Type A ini, teman-teman. Di depan ini support USB charging meskipun posisi mati Mas. Terus, ini yang menarik ini bisa port HDMI tahu toh? Ya. Kabelnya gimana? Gede-gede. Ya. Oke. Thunderbolt 4 untuk DisplayPort kabelnya gede-gede. Ya. Charger gede-gede. Wah, ditaruh belakang semua ini Mas sama Acer. Ya gak bisa. Seru. Kayak enak gimana daripada kotor. Versinya aja loh cuma 1. Nih, ini aja loh 2. Contoh nih ya. Contoh. Ini adalah peletakan kabel yang ada di samping. Ini salah. Kotor ini. Ini salah. Kotor. Kalau di belakang, harusnya pakai USB USB hub. Kan nambah lagi, beli lagi. Sudah taruh belakang. Tidak. Oke, itu kalau dari desain ya guys ya. Prefer masing-masing. Mau yang model tebel kayak Acer gini, yang lebih lengkap portnya, atau yang lebih tipis, lebih ringan, tapi portnya dipangkas beberapa. Ya. Gitu aja. Jadi ini kembali ke yang mau pakai. Kalau untuk desain nih Mas ya. Ya. Sekarang untuk berat juga sudah tadi ya. Sudah. Keyboard juga sudah, port sudah. Sekarang displaynya. Oke. Display ya? Display. Ini apakah masuk penilaian? Masuk. Masuk ya? Karena ini udah masuk ranah-ranah spesifikasi kan. Oke. Kalau desain tadi ya udahlah itu sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau display itu masuk. Oke. Karena display juga poin juga ya masalahnya. Gitu ya. Ini mulai kita poin ya. Oke. Mulai kita poinnya guys ya. Kita nilai dulu dari displaynya atau layarnya dulu. Anda siap kalah? Siap. Oke. Nah, untuk yang TUF gamingnya, untuk yang TUF yang pertama ya, 15,6 inci untuk layarnya, terus untuk resolusinya Full HD 1960 x 1080. Ya.
16:9 berarti ya? Ya, 16:9 rasionya. Terus anti glare tentunya, ya, DOF, anti silau lah, ya, dua-duanya anti silau, anti glare. Terus untuk kalon gambutnya, oke? Ya, berapa persen? 62,5% sRGB. Untuk refresh rate-nya 144 Hz. IPS level, bukan IPS ya guys ya. IPS level yang sekarang dengan IPS ya. Oh, IPS level. Itu mau ngalahin. Ya, masih di bawahnya. Ya, enggak apa-apa. Untuk sekarang untuk nitro. Mau disebutin cukup aja sudah, cukup. Seperti itu aja. Oke. Jadi, untuk di SR Nitro 2022 ya, sama ukuran layarnya 15,6. Ya. Full HD juga sama, refresh rate 144 Hz. Ya. Panelnya yang beda. Ini IPS. Oh, ya. Ini yang IPS level ya? Ini IPS level. Asus menyebutnya IPS level. Kalau ini diklaim sama Acer IPS. Nah, color gambutnya tadi berapa? 62,5%. Nah, sRGB kan. Kalau ini 45% NTSC. Nah, sekarang pertanyaannya 45% itu berapa sRGB? Nah, monggo kita hitung ya. Ya. 100 dikali 45 terus dibagi 72. Loh, bodoh tiba erek. Cuma beda penyebutan aja guys ya. Kalau kalian browsing di situ ada beberapa macam ya. Jadi diperhatikan yang disebutkan itu sRGB atau NTSC. Kalau 45% NTSC ini yang disebut sama Acer. Kalau ini 62,5% tapi sRGB. Nah, keduanya ini color gambutnya sama. Jadi di bagian layar kita tetapkan TUF Dash F15 2022 dengan Nitro 5 2022 sama ya, seri ya. Satu-satu. Satu-satu. Kasih poin lah. Kasih poin. Oke, babak kedua prosesor. Oke, untuk prosesornya di sini untuk yang Asus TUF Dash F15, dia mengusung prosesor Intel Core i7 generasi 12650H. Untuk core-nya sendiri, jumlah core-nya di 10 core 16 thread, 6 P-core, 4 E-core. Untuk yang Nitro 5 sama-sama generasi 12 Core i7 nih. Ya. Tapi serinya beda. Ya. Kalau ini 12650H, ini 12700H. Yang punya 14 core 20 thread loh. 10 core musuh 14 core. Nah. 14 core itu 6 performance core dengan 8 efisiensi core. Nah, jalannya performance core-nya itu up to 4,7 GHz. Kalau efisiensi core-nya itu 3,5 GHz, up to 3,5 GHz. Itu sama. Antara 12650 sama 12700 itu sebenarnya untuk speed prosesornya sama. Bedanya cuman di jumlah core. Cuman ketika kita tes di Zenbench R20 dan R23, sebutin dulu apa saya dulu ini Mas? Ya, saya dulu aja. Oke. Cinebench 20 di TUF Dash F15 dengan core i7 12650H. Untuk single core-nya, single core ya? Ya. Single core-nya di poin 690. Untuk Nitro 5, single core-nya 699. Ya, selisih 9 poin. Ya. Enggak sama. Hampir sama. Ya sama. Untuk single core-nya sama. Ya, untuk multicore-nya di sini di poin 5.417. Semangat kuno loh Mas. 5.417. Dulu onggoy enggak semangat aku. Kalau di Acer yang pakai Core i7 12700H, multicore-nya itu 6.855. Oh, kurang puas. R23 dibuka hasil R23. Itu R20-nya seperti itu ya guys ya. Untuk R23-nya sekarang untuk single core-nya di TUF Dash F15 itu di single core-nya di poin 1804. Ini kok lebih besar punya Anda? Ya. Single core-nya 1797. Ya itulah keajaiban. Selisihnya dikit ya? Ya, anggap aja sama. Kayak yang tadi. Berarti performa single core-nya ini sama. Bisa dibilang sama. Karena mereka ya tadi unggul ini, unggul ini. Itu bisa dibilang sama. Untuk multicore-nya
Wis ketok 14 core karo 10 core ya Mas yo. Aduh. 13.946 poin. Sebutnya enggak ya? Sebut lah. Oke. Biar teman-teman Total skornya itu 16.000. Wah, teko kene 16.000 karo 13.000 lho, Mas. 16.897 poin. Itu sekarang apa ini? CPU Z-nya ya? Nah, CPU Z benchmark. CPU benchmark-nya untuk yang saya dulu ya. Untuk TUF Gas F15-nya. Single trade-nya berapa, Mas? Single trade-nya ada di poin 728. Kalau di Acer Nitro 732. Ya mirip-mirip. Kalau single core itu mirip-mirip. Multi-core-nya yang agak multi-thread-nya yang agak jauh ya bedanya. Berapa itu? Untuk yang ini di multi-thread-nya di 5.405. Ini 5.814. Udah kelihatan. Jadi kalau dari spesifikasi prosesor yang dipakai dari dua ini lebih unggul, mengakui ya? Ya saya mengakui karena ya mau dikata apa ya kan ya gitu karena memang dari jumlah core sudah beda ya. Sudah beda, prosesornya juga generasinya juga beda. Ya kan? Sama generasinya ya, apa namanya? Serinya. 12650 2017. Jadi kita kasih skor ya. Semangat ya. Untuk prosesor TUF Gas F15 2022 dengan Nitro 5 2022 pemenangnya adalah Nitro 5 2022. Tenang ya sayang. Kita lanjut. Kita lanjut sekarang, Mas. Nah, kita ambil RAM sekarang. Oke, RAM. Siap benar. Siap dong. Oke, untuk saya dulu ya. Oke, silakan. Untuk RAM-nya, untuk yang di Asus TUF F15 ini dia mengusung 8 GB. Kok cuma 8 GB? 8 GB kali tak antem foto kan. Iku 16 iku. Enggak, maksudnya 8 GB itu 2 kali 2. 4 Mas, 2 kali 2 ya apa sih? Loh, 4 kali 4 16 kan? Ono petang slot ta iku? Enggak. 8 kali 2. Iya, maksudnya kan 2 slot. Yo kan 8 kali 2 loh, masa angel betul yo. Ya segitu lah, oke. Jadi ada 2 slot di situ. Isinya lah. Ya? Isinya 8 GB semua. 8 GB semua, jadi totalnya 16 GB. Terus DDR-nya. Nah, jenis RAM-nya. Jenis RAM-nya DDR5. DDR5. Oke. Frekuensinya 4.800 MHz up to RAM-nya bisa di-up sampai 32 GB. Tapi dilepas. Gak dipakai dong yang 8 GB akhirnya. Ya, jadi dilepas sampai jual untung kan ya gitu. Iya gak bisa lah. Masuk gitu. Itu aja. Untuk RAM-nya seperti itu. DDR5 ya, ingat ya DDR5. Oke. 4.800 MHz ya. Mahal Mas kalau upgrade. Masalah, tapi kan DDR5 Mas. Kita lihat aja nanti warnanya ya. Kalau di Nitro 5 2022 yang saya pegang ini sebenarnya ada loh Mas. Yang pakai DDR5. Tapi mahal. Ya hampir kalau enggak harganya hampir sama. Oh iya. Cuman sama-sama ini ya. Ya. Oh, ya. Cuman karena kita datangnya ini ya sudah kita bandingkan apa yang ada kan. Oke. Oke, yang saya bahas kali ini karena ini yang saya. Tapi nanti akan datang kan ya? Insyaallah datang. Ya. Nah, ini RAM-nya pakai 16 GB satu keping. Loh, sayang no, satu keping 16 GB. Jadi masih ada satu slot lagi yang kosong. Nih ya, kosong ini Mas. Bisa ditambahin lagi 16 GB langsung. Gak perlu kayak ini yang harus dijual-jual dulu terus ditambah lagi, gak perlu. Dan harganya untuk DDR5 itu mahal. Ini tapi worth it. DDR4 Mas. Tapi worth it. Rungokno dhisik. Iki DDR4 3200. Performanya gak beda jauh coba. Oh, jauh. Jauh dong. Ya kita lihat nantilah. Ya. Prosesor kan kita menang. Oke. RAM, oke. Kita mengakui teknologi terbarunya milik TUF. Jadi, yo oke lah bisa dibilang untuk RAM ini saya kasih poin untuk TUF ya. Iya dong, harus lah DDR5 Mas. Oke, karena DDR5-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen cari laptop sekarang yang high performance, kalau bisa ambilnya yang DDR5. Wajib ambil yang DDR5. DDR5.
Oke, 1 berapa? 2 sama? 2-1. Oh iya, 2 sama. 2 sama lah. Oh iya. Oke, 2 sama ya. 2 sama. Oke, kita masih imbang rupanya. Oke. SSD-nya sekarang. Monggo, masnya dulu. Wih, SSD. Iya. Mau dibahas SSD-nya? Iya. Oke. Enggak apa-apa, monggo. SSD yang dipakai ini nggak besar. SSD standar, Mas. Ya. 512 GB NVMe M.2 SSD. Yang membedakan di sini adalah PCIe 4, Mas. Gak begitu pengaruh, guys. Oh, yo foto kayak SSD apa RAM mau, Mas? RAM pengaruh banget, Bro. Oke, silakan disebutkan dulu SSD-nya apa, berapa giga, dan kemudian kita kasih tunjuk ke teman-teman speed write dan read-nya. Enggak usah kakek ngomong wis. Itu kan tenang aja. PCIe 4 ini ya 512. Oh iya. Nanti mau. Ono siji meneh, Mas. Apa? Ono siji maneh, Mas. Apa? Ono loro sih, Mas, sini. Apa? Upgrade SATA bisa. Oh ya. Upgrade slot SSD lagi ada. Dibawain kayak gini untuk upgrade SATA. Slot SSD juga ada lagi 1 loh, Mas, di dalamnya. Up to tahu up to-nya 2 terabyte. Lu storage iki juara iki. Itu kan lebay ya, guys. Ya enggak lah. 1000 giga. Kenapa tadi bodinya lebih tebal? Ya fungsinya itu tadi. Bisa dimasukin hard disk, bisa dimasuki SSD lagi kayak gitu. Tapi resikonya seperti itu, guys. Port banyak, slot-slotnya banyak, tapi berat. Iya memang lebih berat. Ya udah. Cuman kalau butuh opsi upgrade yang lebih banyak, ya ini guys. Monggo SSD-nya dulu sudah. Oke. Jangan kemana-mana. Ini kita tanding. Untuk SSD-nya untuk yang di TAF itu 1 terabyte. Gak usah disebut-get deh, Mas. PCIe Gen 3. Ya, berapa, Mas? NVMe M.2. Berapa, Mas? PCIe berapa, Mas? Gen 3. Enggak usah muluk-muluk. PCIe Gen 3. SSD-nya itu enggak usah bagus-bagus. 1 tera tapi lah PCIe telur ya. Enggak apa-apa. Kita lihat aja nanti performanya, guys. Ya, coba dibuka. Oke, kita akan lihat performanya dari SSD-nya. SSD-nya meskipun di sini lebih gede, yang sini lebih kecil. Mari kita lihat generasinya lebih baru yang ini. Untuk hasilnya kemarin. Sampai dulu sudah, Mas. Ini kita kasih yang lebih tua kak teknologinya ya. Oke. Untuk poin bacanya dia ada di poin 3143. Oke. Kalau poin bacanya yang PCIe 4 ini, Mas, itu 3000 kan ya? Ini 6573. Separuh, Mas. Enggak masalah. Masih kenceng loh, masih worth it. Tenang aja, guys. Bisa di-upgrade kok, guys, tenang aja. Nah, jadi ini poinnya ke siapa? Saya kasihkan ke Masnya aja dengan ikhlas, tapi ya enggak begitu. Oke. Anu lah pokoknya. Berapa ini? 32. 32 ya. Oke. Untuk SSD ya karena Saya PCIe mengakui Gen kalah 4 ya, opsi upgrade lebih banyak, Nitro 5 2022 lebih unggul. Nah. 1 poin lagi. 32. Selanjutnya apa, Masnya? Selanjutnya adalah VGA. CPU-nya. Ya, CPU ya. CPU-nya. GPU-nya dua-duanya sama-sama RTX 3050. RTX 3050. VRAM-nya 4 GB. 4 GB VRAM-nya. VRAM-nya DDR6 ya. DDR6. Bedanya di watt-nya. Ya, daya yang diberikan. Kalau yang Asus TUF ini berapa, dia Mas? cukup saja 75 watt saja itu sudah cukup. Iya, Mas, cukup kok. Ya gitu, Mas, takut panas karena tipis. Ya, tapi kan enggak bikin menangis, Mas. Ya. Performanya tetap kenceng, guys. Tenang aja, Yes. Oh, kalau punya sama berapa? Sama ya, RTX 3050. RTX 3050, VRAM 4 GB DDR6 tapi dikasih daya yang lebih besar daripada punya jenengan ini, Mas. Jenengan berapa? 75. Saya 95 watt. Payo. Enggak apa-apa. Ngomari lho. Tapi nanti kalian akan kaget dengan sesuatu hal yang ada di Nitro. Ngomari lho. Oke, sekarang apa? Hasil uji tesnya. Hasil uji tesnya ya. Ya, dilihat grafik skor aja, Mas. Dengan soalnya kan kita bahas CPU. Ya. Dengan VGA yang sama, VRAM sama, bedanya cuma di dayanya aja. Grafik skornya berapa, Mas? Untuk yang di TUF ini pakai 3D Mark times Pi. Nah, ini untuk yang TUF
dia di poin 5145. 45. Kalau di Nitro 5 itu 5385. Nah, jadi kalau nilai grafik lebih unggul ini. Tapi anehnya ini prosesornya bisa lebih unggul loh. 11.000. Mungkin ya bisa dibilang DDR5 itu tadi ya. Mungkin bisa ya? Bisa. Jadi di DDR5-nya ya. Bisa. Padahal dari segi prosesor lebih unggul yang Acer. Nah, di poin ini, di poin di 3D Mark tadi kita coba tadi, di TimeSpy itu untuk CPU-nya lebih unggul yang TUF. Di poin 11.234. Untuk yang Nitro 8.700 ya. Mungkin kena bottleneck DDR4-nya mungkin. Jadi prosesornya pengen kenceng, tapi RAM-nya hop gitu. Aku keden sih. Ya. Gitu. Terus CPU-nya menang. Karena kita bahasnya grafik, yang dilihat grafiknya. Dan kita nggak punya waktu banyak untuk ngetesnya, jadi ya sudah ini aja yang ada kita. Yang muncul pertama lah pokoknya. Jadi 5.300 versus 5.100. 140. Tadi berapa skornya, Mas? 32. Ya. Wah, saya sekarang skor lagi berarti. Boleh. Oke. 4-2 guys ya. GPU menang Nitro 5 2022. Pakai isi wis guys, yo. Tenang wis. Mari nih awake dhewe mumbul men. Oke, selanjutnya adalah real world test. Nah. Ini penggunaan game, penggunaan aplikasi, rendering, game. Nah, akan kita coba siapa yang paling unggul. Jadi setiap tes itu dia punya langsung, kalau misalkan unggul kasih 1 poin. Oke, jadi misalkan kita rendering salah satu menang, kita kasih 1 poin. Ya. Game menang langsung kita kasih poin. Oke. Untuk tes pertama kita akan coba apa tesnya? Adobe Premiere dulu. Adobe Premiere dulu ya, untuk rendering dulu ya. Ini karena keterbatasan waktu kita nyobanya cuman Full HD. Render di YouTube Full HD, video durasinya 12 menit. Kemudian untuk editingnya itu color correction dan cutting sederhana saja. Nah, kayak gitu. Oke, siapa dulu? Saya dulu lah Mas ya. Boleh. Monggo. Saya fur dulu. Durasi 12 menit. Ingat ya guys. Poinnya 32 ya. 42 ya. 42 ya. Saya masih unggul loh Mas. Oke, tenang aja. Durasi 12 menit, selesai di render di YouTube Full HD itu di waktu 3 menit 15 detik. Loh. Berapa Mas? Kenceng loh Mas, 3 menit 15 detik. 3 ya? Iya, 3 menit 15 detik. Kenceng loh. Ya, kenceng. Videonya 12 menit loh. Iya, 12 menit ya Full HD berarti ya. Iya. Full HD juga. Di render cuma 3 menit. 3 menit ya Mas. Ya. 3 ya. Oke. 3 ya? Ya. Oke. Mari kita lihat untuk yang Asus TUF. Jadi udah disebutkan sama Masnya untuk resolusi sama ya, project sama. Projectnya sama, satu file ya. Untuk proses renderingnya berapa Mas? Hanya ini. Hanya 2. Sama berapa? 3. Ini 2. Ya. 2 menit 45 detik. Nah, selisihnya dikit loh. Oh, jauh Mas. Berapa? 2 menit 45 detik loh. 30 detik loh Mas. Iya jauh lah. Meskipun SSD-nya PCIe Gen 3, prosesnya lebih rendah, ya kan? Tadi di Cinebench kita kalah, tapi nyatanya DDR5 ada loh versi yang DDR5. Kalau misalkan teman-teman beli yang DDR5 juga ada. Oke, itu ya untuk proses rendering ya. Sekarang kita coba lari ke gamingnya. Nah, kita coba tes game, apakah juga worth it? Ini, Mas? Kita coba 2 tes ya. 2 game aja. 2 game. Yang pertama kita akan coba di F1. Settingnya apa Mas? Setting ultra high. Ultra high mentok kanan pokoknya. Rata kanan pokoknya. Nah, kanan. Mentok kanan. Ini siapa dulu? Saya dulu Mas. Kaget. Saya dulu. Minimum FPS dulu. Oke. Biar enggak kaget sampean ya. Oke. Ini skor yang didapat dari Acer Nitro 5 2022. Minimum FPS-nya itu 81. Wow. Berapa Mas? 81 guys. Maksimum FPS-nya ada di 129. Oh my god. Average-nya itu di 107. Nah, ya apa? Mantap toh. 100 up mendur gimana? Iya. Berapa itu? Oke, sekian Asus. Untuk minimum FPS-nya teman-teman cuma 90%. Terus 90 FPS.
Terus untuk maksimum FPS-nya cuma di 149 FPS. Ya Allah. Untuk average FPS-nya cuma 118 FPS. Cukup itu aja. Overkill ya dua-duanya sebenarnya. Sebenarnya dua-duanya overkill. Enggak, prosesor menang iki, SSD menang ini. SSD menang ini. Iki cuma menang RAM to lho asline. Sebetulnya ini yang tough ya, dia cuma unggul di SSD-nya apa? RAM-nya aja di DDR5 itu aja 4800 MHz. 4800 MHz. Tapi hasilnya kayak gitu ya. Ngeri loh ya. Lumayan jauh lah. Ini tesnya sama persis ya teman-teman. Sama-sama rata kanan. Resolusinya ultra high juga. Hasilnya segitu. Ya, tapi nanti dilihat lah harganya berapa. Iya, worth it lah. Worth it. Value for money-nya lebih besar mana? Worth it. Skornya berapa? Tadi 4-3. 4 sama. Kok bisa kesusul? 4 sama lah. Terus game kedua apa, Mak? Game kedua. Game keduanya kita God of War. Di sini ada. Gak ada itu, Mas. Kemarin kita sempat coba di game God of War. Itu mirip-mirip skornya. Iya, kadang di 70-an biasanya. Kalau nggak salah itu di 70-an. Iya, 70 FPS itu setting standar. Setting standar. Karena kita nggak berani coba tes high gitu nggak. Ya, ini gak bisa dilihat sendiri lah kayak gini hasilnya. Jadi untuk FPS atau hasilnya itu hampir sama. Kadang-kadang juga ya di satu sisi lain kadang ini unggul, yang ini rendah, kadang-kadang yang ini unggul dan ini rendah. Jadi seimbang. Naik turunnya itu seimbang. Jadi mirip-mirip lah, sama lah gitu. Hampir mirip. Di 70-an ya. 70 ya, ini scene pembuka aja loh ya. Yang dilihat scene pembuka bukan yang tarung loh ya. Kalau tarung ya biasanya mesti ngedrop. Mungkin nanti di angka 60 50-an gitu. Sama lah. Cuman unggul mungkin 1 FPS ini gitu. Tapi enggak begitu jauh kan. Misalkan yang ini 70, ini 80 enggak. Iya. Enggak kayak F1 tadi. Jadi kita putuskan untuk poinnya di tes game yang kedua itu sama. Ya, God of War ya. Berarti 55. Kali ini kita akan bahas di suhunya. Suhu. Nah, untuk di suhu, untuk teman-teman yang ini kan ada 3 performa ya. Ya. 4 atau 3 performa? Kalau di ini ada 3 performa. Ada quiet, ada default, ada performance. Itu kalau di Acer Nitro. Nah, kalau yang tough ya, jadi di sini ada, kalau di Asus itu ada 5. Ada Windows, silent mungkin Anda lagi tidur mau nonton aja bisa pakai ini silent, kipasnya nggak begitu kencang. Fan-nya nggak berisik ya. Oke. Kayak sebelah ya. Untuk selanjutnya ada mode performance. Dan mode turbo ada juga. Nah, untuk kalian teman-teman, apalagi yang mode tipe-tipe laptop yang high performance, untuk mencapai turbo harus pakai charger. Wajib pakai charger. Karena dayanya yang dibutuhkan juga gede, akhirnya butuh daya suplai dari charger juga. Ya, betul. Baru bisa kalian klik ke turbonya. Nah, di sini juga untuk yang tough bisa manual juga. Mau kalian setting seperti apa performanya. Tapi fan-nya nggak bisa diatur, Mas ya. Ngikut itu, Mas. Gak tahu ya. Fan-nya. Kalau manual seperti ini. Iya, tapi fan-nya tetap gak bisa fan-nya tetap. Kalau ini fan-nya bisa diatur, Mas. Ya. Jadi selain performa tadi ada fan control kalau di NitroSense, ada auto, ada max, ada custom. Ya. Mau tahu perbedaannya, Mas? Kalian dengar ya teman-teman ya. Ini kalau yang max. Dideketin dong mic-nya. Mic-nya dideketin. Seperti apa? Ada kipas lagi tuh loh, Mas. Ini. Itu di mode max ya guys ya, fan-nya ya. Suaranya kayak kapal itu. Jadi 7000 RPM. 7000 RPM. Kalau yang Asus kemarin mentok-mentoknya 4000 RPM ya. Gitu. Tapi suhunya lebih dingin. Lebih dingin yang Nitro. Karena suaranya kencang. Kalau kemarin tuh kita tes hampir berapa ya? 70 apa? Waktu menjalankan R23 itu R23 yang kita tes ini jalannya di 73% untuk CPU-nya. Karena kan R23 cuma ngukur CPU aja. Kalau yang ini di 82 derajat Celcius. Kok 73%, 73 derajat Celcius sama 82.
Ya karena emang kalau dari fan lebih kenceng ini. Lebih kencang. Suaranya tapi. Suaranya juga agak terganggu sih kalau untuk teman-teman. Ini fitur-fitur tambahan khusus saja Mas ya. Kita bahas fitur-fiturnya. Itu fitur-fitur tambahan aja dari kedua laptop ini. Untuk harganya untuk yang TUF Dash F15 dengan spesifikasi Core i7 12650H, ya. RAM 16GB, SSD 1 TB, RTX 3050 4GB. Harganya dibanderol 19 jutaan saja. 19 jutaan saja. Mahal Mas. Lumayan. Ini dengan performa yang mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Oh, jauh guys. Mirip nih guys ya. Dibanderol dengan harga siap nih. Iya. 17 jutaan saja, Mas. Selisihnya cuma 2 juta loh, guys. Selisih 2 juta tapi performanya hampir mirip. Oh, jauh. Kalau pengen yang performanya agak ya kalau real world emang ya. Yang kita lihat itu real world-nya. Bukan tes ini base kayak gitu. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri lah. Kalau misalkan pengen yang DDR5 kemudian ada juga ya Nitro ya. DDR5 terus kemudian prosesornya sama kayak gini, bedanya cuma di RAM-nya aja. Ya. Itu dia di harga 18 jutaan 19 jutaan sih. Penyimpanan sama? 512 sama. 512 juga ya. Tapi bedanya di DDR5. DDR5. Itu pasti akan mengalahkan yang ini, guys. Enggak lah, mirip-mirip lah. Pasti, Mas. Sama lah pokoknya. Jadi semuanya tergantung dengan kalian. Kita di sini cuma memberikan gambaran. Dan kita memang suka membanding-bandingkan karena membanding-bandingkan bisa menyebabkan kebencian. Jadi kesimpulannya apa ya? Jangan pernah lihat brandnya. Wah ini nih bagus ini, tapi nggak sesuai. Semuanya harus dilihat. Ya kayak tadi itu, teman-teman harus perhatikan prosesornya gimana, RAM yang dipakai gimana, SSD-nya gimana. Pokoknya jika kalian pengen beli laptop yang high performance itu, pokoknya kalian perhatikan detail-detailnya ya. Perintilan-perintilannya, prosesornya, RAM. Karena kita beli laptop high performance itu ya nggak dipakai cuma 1 tahun 2 tahun. Nah itu. Dipakainya pasti, apalagi yang pakai apa? Teknik sipil, terus konten kreator. Perbedaan 1 menit itu sangat berarti. Kayak sampean tadi bilang 30 detik. Itu ya. Itu udah, perbandingannya itu saja pembahasan kita. Singkat. Ingat ya, apa? Kita cuman ngasih tahu. Kita nggak menjelek-jelekkan brand. Kita nggak menjelekkan, intinya kita hanya melihat apa yang kalian suguhkan. Dan apa yang di laptop kalian masing-masing. Seperti itu. Sekian, mungkin ada salah kata atau perbuatan yang mungkin kurang mengenakan. Ya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Dan jika kalian minal aidin wal faizin. Belum. Jika kalian suka dengan konten ini, bisa kalian komentar di bawah. Nah, dan mau membanding-bandingkan apa lagi? Kayaknya kalau netizen seneng, Mas. Yang nggak seneng ini para yang punya brand. Wah, salah mereka. Bangke ngono dibanding-banding nih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya jika ada yang kurang dari tadi ini yang kita bahas, bisa kalian komentar di bawah, dan apa yang kalian suka, terus apa yang kalian inginkan, nanti kedepannya apa yang mau kita bahas, bisa kalian komentar juga di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Bit Kompresi Jember dan Isokutek. Ya itu pokoknya. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video lainnya. Terima kasih. Bye bye.